Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 87, Mangsa yang diamati. Pria parubaya berambut ungu dan pria berjubah nila menelan ludah mereka. Mereka gemetar dan merasakan ketakutan yang luar biasa, setelah mereka melihat senyum seperti kematian di bibir Jian Wushuang. Akan kuserahkan tanduk emas itu. Pria berjubah nila itu gemetar dan segera melemparkan tanduk emas itu ke Jian Wushuang. Aku juga. Pria parubaya berambut ungu itu juga menyerahkan tanduk emasnya. Mengambil tanduk emas itu, Jian Wushuang tersenyum dingin, kalian bukan orang bodoh. Setelah berbicara, Jian Wushuang berjalan ke arah Ye Mei sambil berkedip. Jian Wushuang menyerahkan tanduk emas kepadanya dan berkata, ini milikmu. Aku. Ye Mei masih bingung. Kau pantas mendapatkannya karena kontribusimu saat membunuh binatang bermata biru bertanduk emas. Kata Jian Wushuang. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Mei menggertakkan giginya dan mengambil tanduk emas itu. Dia bergumam, terima kasih. Setelah mengangkat bahu, Jian Wushuang berkata pelan, Ye Mei. Demi ayahmu, aku ingatkan padamu bahwa sebaiknya kau tidak mempercayai siapapun meskipun dia adalah pasanganmu karena banyak orang yang hatinya tidak bisa dimengerti. Kau akan bertemu banyak orang saat kau menjelajahi dunia. Setelah sedikit terkejut, Ye Mei menatap pria berjubah nila di sampingnya dan pria parubaya berambut ungu dan kemudian mengangguk. Apakah ini sudah berakhir? Dengan suara menggelegar yang keras, pria berjubah hitam Bayan berjalan keluar dari hutan. Kapten Bayan. Jian Wushuang dan yang lainnya memandang pria berjubah hitam itu. Melihat mayat binatang bermata biru bertanduk emas, senyum puas muncul di wajah Bayan. Bayan melambaikan tangannya untuk memasukkan mayat itu ke dalam cincin interspatial. Bayan hanya tahu bahwa Jian Wushuang bersama 3 orang membunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di sini beberapa saat yang lalu maupun keberadaan monyet iblis Herculean. Jian Wushuang telah memasukkan mayat monyet iblis Herculean ke dalam cincin interspatialnya. Siapa yang mendapat 2 tanduk emas? Bayan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar itu, ekspresi pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu itu tampak tertekan. Namun, Jian Wushuang tersenyum dan berkata, Ye Mei mendapatkannya. Begitu juga aku, semoga beruntung. Oh, raut wajah Bayan berubah aneh. Dia tidak menyangka bahwa Ye Mei memperoleh 1 tanduk emas. Bagaimanapun, Ye Mei berada di alam inti emas awal Jindan dan kekuatannya tidak lemah. Tapi Jian Wushuang. Hanya di alam laut spiritual, Jian Wushuang bisa memperoleh 1 tanduk emas. Bayan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu. Ia mendapati bahwa mereka berdiri di sana dengan sikap bungkam dan sesekali menatap Jian Wushuang dengan tatapan penuh ketakutan. Kedua pria ini, Bayan, seorang yang berpengalaman, memahami tatapan kedua pria itu. Berdasarkan hal ini, Bayan semakin penasaran. Apa yang terjadi? Aku merasakan ketakutan dari kedua pria itu terhadap pendekar pedang. Lagi pula, pendekar pedang hanya ada di alam laut spiritual, tapi mereka semua ada di inti emas primordial. Meskipun Bayan penasaran, dia tidak bertanya. Sekarang setelah 2 tanduk emas dibagikan, kita harus segera bergerak untuk menemui Taisan. Kekuatan ketiga binatang bermata biru bertanduk emas itu tinggi, jadi kita menghabiskan lebih banyak tenaga untuk membunuh mereka. Sekarang, Taisan dan 2 lainnya sedang memulihkan kekuatan spiritual mereka. Bayan tersenyum dan berkata, ya. Jian Wushuang mengangguk sambil tersenyum. Beberapa orang berjalan menuju medan perang lainnya. Di hutan pegunungan. Pendekar, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu? Mengapa aku merasa kedua pria itu takut padamu? Setelah melirik pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu, Bayan bertanya dengan hati-hati. Kapten Bayan, saya sudah mengatakan bahwa itu karena keberuntungan. Jian Wushuang tersenyum dan tidak ingin menjelaskan banyak hal. Lupakan saja jika kau tidak ingin mengatakannya. Bayan menyeringai. Tujuanku adalah 2 mayat binatang bermata biru bertanduk emas. Mengenai siapa yang bisa berhasil dalam misi ini, itu tidak terlalu penting bagiku. Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Ia mendapati bahwa sikap Bayan terhadapnya telah membaik. Pada saat ini. Keluar. Bajingan. Beranikah kau melawanku secara langsung? Ah. Mendengar rentetan raungan histeris dan geram dari depan, Jian Wushuang dan orang lainnya terkejut. Sesuatu telah terjadi, kata Jian Wushuang. Suara itu milik Taisan. Bayan mengerutkan kening. Cepat. Cepat. Kelima pria itu mempercepat laju mereka dan melesat maju secepat mungkin. Tak lama kemudian, mereka tiba di tanah tandus yang dilanda perang. Di tengah-tengah tanah ini, seorang pria berjanggut kuat sedang menggenggam pedang perunggu besar. Dia menatap sekeliling dengan wajah memerah, dan terus-menerus meraung dengan marah.
Di sekitar pria kuat berjanggut itu, ada dua mayat dingin. Wang Chong, Lin Yu. Setelah melihat kedua mayat itu, Jian Wushuang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Kedua mayat itu adalah rekan mereka. Mereka pernah bekerja sama dengan Bayan dan Taisan untuk membunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas. Selanjutnya, Wang Chong, Lin Yu, dan Taisan tinggal di sana untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Sementara itu, Bayan telah mencari Jian Wushuang dan ketiga rekannya. Akan tetapi, di luar dugaan mereka, ternyata kedua orang itu telah meninggal sebelum Bayan sempat memimpin Jian Wushuang dan rekan-rekannya. Taisan, apa yang terjadi? Bayan berjalan ke arah Taisan. Jangan tanya aku. Aku tidak tahu. Taisan masih memerah dengan urat-urat menonjol di dahinya. Terlebih lagi, jejak ketakutan terlihat di matanya. Kita sedang diamati oleh seseorang, kata Jian Wushuang tiba-tiba. Hah? Semua orang menatap Jian Wushuang. Lihatlah luka-luka mereka. Jian Wushuang menunjuk kedua mayat Wang Chong dan Lin Yu. Hanya ada satu bekas luka di sekujur mayat. Bekas luka itu terletak di leher mereka dan bekas luka pedang yang jelas. Kematian hanya dengan satu pukulan. Mereka tidak punya kesempatan untuk membalas. Mirip dengan mayat-mayat di jalan yang kita lewati sebelumnya. Jian Wushuang berbicara dengan lembut. Itu dia. Raut wajah semua orang berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang. Sebenarnya, mereka tidak tahu siapa dia. Namun, mereka telah melihat banyak mayat di pinggir jalan. Orang-orang itu terbunuh hanya dengan satu pukulan keras. Dia mungkin ada di dekat sini. Jian Wushuang hanya melihat pohon-pohon tinggi dan tidak bisa mengenali di mana pria itu bersembunyi. Apakah dia menganggap kita sebagai mangsa? Bisik Ye Mei. Sangat mungkin. Jian Wushuang mengangguk. Di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, berburu binatang roh tidak hanya berguna, tetapi juga berburu manusia. Memburu manusia bahkan lebih menguntungkan. Seorang pria berjubah perak berdiri di puncak pohon yang berdekatan dengan tanah tandus. Tertutup dedaunan, dia bisa melihat apa yang dilakukan Jian Wushuang dan rekan-rekannya, tetapi targetnya tidak bisa melihatnya. 2 orang di alam inti emas mendalam. 3 orang di alam inti emas awal. Dan seorang pria di alam laut spiritual. Mereka semua adalah pengawal naga emas. Ini terlihat menarik. Mari saya coba. Pria berjubah perak itu memiringkan bibirnya dan tersenyum dingin setelah mengamati ekspresi khawatir pada Bayan dan yang lainnya.